betul. Ya. Selamat siang semuanya hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam Pancasila. Di tengah-tengah pandemi kita tetap bisa menyelenggarakan webinar ini dengan suatu semangat bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia bukan pilar ini merupakan suatu upaya dari beberapa orang yang peduli, dan saya kira yang peduli terhadap Pancasila ini saya kira banyak sekali, tapi mungkin juga tidak banyak bisa menyampaikan aspirasinya. Nah, ini ada kesempatan dan nanti juga tiba saatnya ada buku yang bisa dikomunikasikan kepada publik. Selanjutnya judul saya adalah Asa Mewujudkan. Tapi sebelumnya saya tanya ke Pak Andi sebagai moderator, suara saya jelas? Jelas Bapak, di sini kami jelas. Ya. Nah, Asa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebuah pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang saya sampaikan, saya Agustianto, ini di awal saya sampaikan, ini nomor HP saya, di situ 0811257448 dan emailnya seperti itu. Ini merupakan suatu ungkapan hati. Jadi terus terang saja ini menjadi nantinya bahan pikiran, bahan kajian lebih lanjut. Jadi belum suatu hasil dari riset dengan metodologi yang ketat, namun ini lebih ke ungkapan hati, namun juga berdasarkan hal-hal yang mestinya rasional dan juga berdasarkan pengalaman di sana sini. Jadi awalnya pembuatan tulisan ini supaya tidak terlalu dibatasi oleh kaidah-kaidah ilmiah yang rigid, sehingga memungkinkan banyak pihak bisa menyampaikan tulisan. Jadi ini saya sampaikan latar belakangnya seperti itu, sehingga tulisan ini masih sifatnya bisa disebut sebagai hipotesa yang masih kasar, yang masih memerlukan kajian-kajian secara mendalam berikutnya lagi, dan inilah lontaran yang akan saya sampaikan berkait dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Next. Ya, selanjutnya ini sebagai acuan dasar semuanya sudah tahu bahwasanya Pancasila seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 mempunyai kedudukan dan fungsi yang banyak sekali ini. Pancasila sebagai dasar, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai dasar filsafat negara, sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai budaya bangsa Indonesia. Ya, jadi itu. Next. Jadi konsekuensi logisnya seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan dan senafas dengan Pancasila. Baik itu ideologi, pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ya, ini kesemuanya lini yang berlandaskan Pancasila tersebut juga seharusnya menjadi pedoman dalam interaksi antar warga negara Indonesia maupun dengan hubungan dengan bangsa yang lain. Ini menurut Kailan 2012 dan 2018. Jadi Pancasila adalah merupakan sesuatu yang ideal.
Suara Pak Agus ke-mute ya kayaknya. Ya, sudah dengar lagi? Halo Pak Andi, suara saya terdengar? Ya, siap Pak, Sudah. siap. Sudah. Lanjut. Oke, jadi saya ulangi, jadi karena ideal Pancasila itu pembelajarannya perlu proses dan implementasinya memerlukan suatu waktu dan proses dalam menjalankan Pancasila yang merupakan sesuatu yang ideal tadi. Lanjut, saya mohon dilanjut. Ya, ini berdasarkan sejarah dari Majapahit, proklamasi dan Undang-Undang Dasar 45, Seloka Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam lambang Garuda Pancasila merupakan warisan yang bersumber dari Kerajaan Majapahit. Nah, kemudian juga Pancasila yang digali dari saripati kehidupan masyarakat Nusantara di bumi pertiwi. Para pendiri bangsa telah dengan seksama jenius dan berjiwa luhur mulia telah berhasil memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 45, merumuskan dan mendirikan hal-hal yang fundamental bagi bangsa Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia dalam bentuk NKRI, Dasar Negara Pancasila, Seloka Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mencerminkan betapa para pendiri bangsa saat itu mempunyai jiwa yang luhur mulia dan bervisi jauh ke depan bagi bangsanya. Itu semua bukan sesuatu yang kebetulan, namun merupakan takdir sejarah bangsa Indonesia. Sekaranglah waktunya bagi seluruh anak bangsa untuk mengisi dan mewujudkan cita-cita mulia tersebut sesuai dengan alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini isi selengkapnya alinea keempat yang berisi tujuan negara Pancasila, tujuan negara dan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang bunyi selengkapnya seperti ini. Bapak Ibu semuanya saya kira sudah cukup hafal. Next. Ya, ini realitas. Tadi bicara ideal sebenarnya dari sejarah terbentuknya, terwujudnya Pancasila dan dasar negara, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah sangat bagus, sangat jenius diletakkan oleh founding fathers bangsa kita dalam tataran regulasi. Sekarang kita bicara tentang realitas kekinian. Sebenarnya di level formal, baik undang-undang, dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, terus sampai ke peraturan daerah itu idealnya harus merupakan jabaran lebih lanjut dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harus selaras, sejalan. Nah, lalu selanjutnya yang mungkin di tataran makro tujuan-tujuan ideal tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat masih bisa dikompromikan. Artinya dari tataran rencana di level yuridis, saya yang sebutkan tadi dari mulai undang-undang sampai perda, mungkin masih tataran makro ini tujuan-tujuan ideal untuk kepentingan seluruh rakyat masih bisa dikompromikan atau minimal diwujudkan secara tekstual oleh para pemangku kepentingan. Namun dalam tataran substansi dan detail implementasinya, saya kira masih belum bisa sepenuhnya terwujud secara substansi apa yang sudah tertuang tersebut. Nah, ini disitulah letaknya masalahnya. Di dalam detail implementasi ini selalu saja ada gangguan. Ya, bahasa-bahasa yang lebih populer di dalam
detail teknisnya itulah ada bujuk rayu setan, atau mungkin dengan meminjam istilah asing itu ya devil is in the detail. Artinya detail-detail teknisnya itulah yang saling membelokkan. Nah, inilah yang perlu diwaspadai. Ya, lanjut. Nah, ini keadilan versi kompromi elit. Ya, jadi secara sekilas kita semua sudah tentu tahu bahwa paham dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya raya dari segala sisi. Bahkan tak boleh dikatakan sangat banyak hal-hal yang menjadi kekayaan dan kelebihan dari negara kita, baik dari sumber daya alamnya, kekayaan tambang, kesuburan lahan, tanah, kekayaan potensi kelautan, kekayaan manusia, dengan segala intelek, modal sosial, sejarah, jumlah suku, budaya, letak geografis yang strategis, kearifan lokal, filosofi hidup, komposisi jumlah penduduk, dan masih banyak kekayaan-kekayaan yang lainnya. Nah, potensi yang sangat besar tersebut sekaligus dapat menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Negeri yang sangat melimpah kekayaan alamnya dapat membuat masyarakat terlena dan dinina-bobokkan dengan kondisi tersebut. Juga sekaligus menjadi incaran berbagai pihak yang mengingininya. Secara alamiah, kondisi kekayaan yang melimpah dari suatu bangsa akan menarik banyak pihak, baik terselubung maupun secara terbuka, untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya tersebut secara tidak wajar, baik dari bangsa lain maupun oleh bangsa sendiri. Ya, ini ingat, pernah disampaikan oleh Bung Karno sendiri, sang proklamator negara kita, Bapak Insinyur Soekarno, mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah yang kelihatan. Tetapi perjuanganmu akan jauh lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Itulah Pak Karno pernah menyampaikan seperti itu. Jadi yang kita alami saat ini dengan posisi negara kita yang sangat kaya raya, namun masih belum optimal di dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya, sumber kekayaan di negara kita. Karena di dalam negara kita sendiri, ya siapa tahu siapa lawan, siapa kawan, sulit mengenalinya. Artinya kita harus lebih jeli. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, inilah kita awali dari ini saya ambil dari Hargen, dari Harian Kompas, dalam suatu artikelnya. Minimal ada 4 faksi politik di negeri ini: nasionalis, populis kanan atau radikal, pragmatis, dan apatis. Mungkin juga untuk sementara dalam jangka pendek terjadi gencatan senjata. Mereka ini saling bergejolak, saling berebut, saling beradu strategi untuk bisa saling memainkan peran. Nah, disinilah mungkin terjadi gencatan senjata atau istilahnya berdamai dalam rangka kepentingan jangka pendek yang bersifat taktis saja. Ya, ini disinilah biasanya tercapai suatu kompromi politis atau terjadinya keseimbangan sesaat. Nah, inilah coba nanti kita lihat lagi, kita bedah lagi ke hal yang lebih mendalam. Ini sekilas. Ya, lanjut. Ya. Ya, sebenarnya sesuatu keniscayaan diciptakan manusia yang berwarna-warni, atau diantaranya tadi ada 4 warna paling tidak faksi politik di negara kita, sebenarnya tidak menjadi masalah. Sebenarnya tidak menjadi masalah apabila dapat diikat pada suatu komitmen untuk mewujudkan tujuan bangsa
yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea 4, yang notabene berisi tujuan negara dan dasar ideologi negara Pancasila. Bahkan kondisi dan potensi anak bangsa yang warna-warni tersebut dapat menjadi suatu kekuatan bangsa. Hal tersebut sudah tertuang dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Dengan demikian, sebenarnya kondisi warna-warni tersebut tidak masalah dan sudah jelas dan clear sejak awal NKRI berdiri. Yang dapat menjadi masalah manakala dalam praktek berbangsa dan bernegara, berbagai warna tersebut tidak harmonis dan tidak konsisten dalam menjalankan upaya mencapai tujuan negara yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terkandung Pancasila. Jadi lanjut. Ya, dugaan sementara upaya peningkatan sosial tersebut masih perlu ditingkatkan di masa yang akan datang. Ya, itu karena memang kenyataannya belum tercapai secara optimal berdasarkan potensi. Kematangan dan kemajuan sebuah bangsa memerlukan waktu, proses, dan tahapan. Penyebab yang lain masih minimnya upaya yang luar biasa keras dari berbagai stakeholder dan lapisan masyarakat dalam mewujudkan tujuan negara tersebut. Kondisi tersebut bukanlah dikarenakan tokoh-tokoh elit di bidang ekonomi politik tidak mengerti dan tidak paham akan isi tujuan negara dan isi Pancasila, namun mungkin juga dikarenakan sebab-sebab tertentu yang sulit disampaikan secara terbuka. Nah, inilah ada sisi-sisi yang tidak bisa disampaikan secara terbuka, itulah mungkin jamaknya dunia politik. Barangkali juga mungkin hal tersebut disebabkan oleh kendala dan logika tertentu di dalam pikiran keempat faksi tersebut, atau di dalam dunia bisnis, ekonomi, politik yang tidak bisa diekspos keluar secara terbuka. Nah, untuk itulah, supaya mengerti kendala dan logika yang sebenarnya dihadapi para elit, perlu duduk bersama, dialog dengan akal sehat yang jernih, untuk menggali dan mengurai akar masalahnya secara mendalam sebagai sesama anak bangsa, sekaligus mencapai solusi jalan keluarnya. Ya, jadi ini api-api anaten bahasa Jawanya. Ya, terus lanjut. Ya, kemudian ini ibaratnya untuk mewujudkan kesejahteraan ini pakai, kalau dalam sepak bola, ala total football ini intinya ya seluruh daya dan upaya dikerahkan dalam rangka untuk mencapai tujuan sepanjang tetap berdasarkan Pancasila. Ya, lanjut. Ya, ini memang teori-teori tentang kesejahteraan memang banyak, tapi salah satu yang akan saya singgung saja sedikit tentang bagaimana upaya mengoptimalkan sisi pendapatan dan sisi belanja di dalam APBN kita. Ya, itulah intinya. Kalau di sisi belanja itu ditingkatkan kualitas belanjanya, Suaranya kurang kedengaran, Dok. Dr. Agus. Ya, di sisi Suaranya pendapatan, ya untuk ke depan ini memang sangat penting, karena yang menjadi, ya sebentar, ini gangguan dari wifi. Lanjut, Bapak. Siap. Oke, sudah ya, masih dengar ya. Oke, saya lanjut sedikit. Lalu ini perlunya kontemplasi. Lanjut.
Lanjut Pak, next Pak. Saya lanjut lagi, Pak. Ya, kontemplasi kebangsaan. Jadi tarian antar kelompok begitu kuat, adanya keempat faksi tersebut sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Manakala masing-masing faksi mempunyai banyak irisan kesamaan dan bisa saling memahami. Siapakah yang bertanggung jawab mengharmoniskan, menyelaraskan? Nah, disinilah tidak bisa tanggung jawab seorang presiden saja atau orang-orang tertentu, tapi seluruh bangsa kita bertanggung jawab. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, inilah diperlukan kecerdasan kolektif. Diawali dari pemimpin yang mumpuni. Ya, jadi intinya dengan setelah dialog tadi, hati ke hati tadi untuk mewujudkan negara kita menjadi sejahtera seperti yang telah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah tercapai. Ya inilah kecerdasan kolektif kita sebagai bangsa. Kalau tidak bisa mencapai itu, nah ini kita tidak cerdas. Kita akan mudah goyah dan akan mudah kena serangan-serangan dari pihak manapun. Nah ini harus clear dulu di antara kita. Ini tidak mudah, paling sulit. Ini kita justru diuji nanti sebagai bangsa, apakah kita mampu mempunyai kecerdasan kolektif sebagai bangsa. Ya, jadi kalau sudah ada kompromi, ya jadi tidak lagi terjadi pertarungan ideologis, tidak ada lagi pertarungan ideologis. Dengan demikian kohesivitas anak bangsa lebih terjaga. Pesta demokrasi tidak menjadi momentum yang dapat menggoyahkan sendi-sendi persatuan bangsa dan negara. Jadi setiap 5 tahunan kita selalu berdebar-debar. Aduh, gimana ya nanti? Tidak, karena sudah clear. Nah ini yang memang tidak mudah. Namun peran pemimpin juga penting nanti di dalam menjadi dirigen pelaksanaan dari komitmen-komitmen tersebut. Ya, lanjut terus. Ya, ini diawali dari seorang pemimpin yang mumpuni, pemimpin yang bersahaja, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yang tidak berorientasi pada diri sendiri, yang sudah tidak mengharapkan puji-pujian, tidak hedonis, ya ini adalah yang pemimpin yang berorientasi pada nilai-nilai humanis, yang mampu mentransformasikan rakyat menuju pada pencerahan. Pemimpin yang tidak mampu berbuat luhur dan mulia tersebut biasanya akan berakhir nista dan nestapa. Pemimpin itulah yang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Inilah PR besar bagi bangsa Indonesia. Ya, lanjut. Ya, sosok pemimpin yang mumpuni tersebut tidak mudah ditemukan, tapi ada di tengah-tengah kita. Jadi tugas para stakeholder termasuk partai politik untuk memunculkan orang-orang yang memenuhi kualifikasi tersebut. Nah, ini akan memutus rantai kepentingan-kepentingan yang sifatnya sektoral. Jadi apapun kondisi permasalahan bangsa, termasuk era kekinian, adanya era globalisasi, dengan adanya kondisi post-truth, kondisi banyak sekali hal-hal yang sifatnya hoax dan sebagainya, kita sebagai bangsa akan tetap bisa mampu mengatasi karena ada pemimpin. Pemimpin ini tidak satu, pemimpin di semua level, baik nasional, daerah, lokal, sampai paling rendah mungkin di desa. Jadi tidak satu loh, bukan satu tapi banyak. Nah, bangsa yang mempunyai kecerdasan kolektif yang tinggi tersebut akan mampu eksis di tengah gempuran pertarungan global. Upaya mewujudkan kecerdasan kolektif bangsa tidak berdasar kecerdasan verbal saja, namun juga merupakan kecerdasan supranatural para tokoh bangsa.
yang dasar analisisnya tidak bertumpu pada rasionalitas fisik semata, namun sudah beyond, metafisik, supranatural, yang berdasarkan hati nurani yang dalam, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri tadi, sehingga akan mampu menatap masa depan, akan mampu menatap dengan mata batin masa depan dan pencerahan rakyatnya menjadikan sejahtera secara utuhnya. Itu peran-peran pemimpin yang nanti dibutuhkan. Lalu menggapai asa, jadi mengapa negara ada yang sukses dan ada yang gagal. Ada yang sukses, eksis, dan memimpin dunia. Ada juga negara-negara yang gagal dan hilang dari peredaran. Itu ada. Nah, inilah kita harus dengan berani belajar. Harus berani mengambil pelajaran dari negara-negara orang lain untuk diambil saripatinya, diterapkan di negara kita supaya kita tidak mengulangi hal-hal yang jelek, kegagalan-kegagalan yang mungkin bisa terjadi terhadap negara lain untuk diterapkan di negara kita supaya kita lebih berhasil. Untuk itulah diperlukan, ini jangan sampai terlambat karena berpacu dengan waktu. Terlebih era globalisasi ini yang serba dunia maya, digital, keterbukaan informasi, diwarnai era disrupsi, post-truth yang menjadikan kohesivitas anak bangsa rentan terjadi perpecahan. Nah, negara harus tegas, harus sigap. Inilah sebenarnya ujian real bangsa Indonesia saat ini. Nah, kemudian ini yang selanjutnya membangun sistem yang kokoh. Terus, next. Nah, dari kecerdasan kolektif tersebut, ini lalu mampu merumuskan dan melahirkan sistem mekanisme bangsa kita sendiri untuk mengawal dan menolong bangsanya sendiri agar supaya selamat sampai tujuan. Ibaratnya seperti tubuh manusia, ciptaan Tuhan yang punya sistem pertahanan tubuh sangat kokoh, kuat, nyaris sempurna. Manakala ada penyakit masuk ke dalam tubuh, segera tubuh meresponnya dengan membuat antibodi, sehingga tubuh tetap terjaga kesehatannya. Dunia boleh berubah, ancaman dan gangguan boleh ada, namun dengan sistem dan mekanisme yang kokoh, baik dan mendasar, akan mampu menjawab semua problema bangsa sesulit dan sepelik apapun. Itulah mungkin yang dapat dikatakan bangsa kita telah memasuki masa pencerahan atau apapun namanya, yang jelas sudah ada kesepahaman dalam membangun bangsa ini ke depan dan asa mewujudkan Indonesia emas ada di depan mata. Jadi tadi sekilas ada kemiripan dengan Pak Cungki, jadi mampu menolong diri sendiri. Mungkin tanpa kita komunikasi ternyata sistem kokoh yang mampu menolong sendiri ibarat seperti tubuh manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai tingkat ketahanan yang sangat hampir sempurna. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah komitmen seluruh komponen bangsa. Sistem yang telah dilahirkan dan disepakati seluruh komponen bangsa tersebut lalu menjadi petunjuk bersama dalam segala derap langkah pembangunan bangsa. Posisi Pancasila tetap menjadi roh spirit utama dalam menjalankan sistem tersebut. Nah, terus. Ya, terakhir. Penutup terakhir. Ya. Dengan telah terbentuknya sistem dan mekanisme bangsa yang paten, maka langkah selanjutnya adalah semangat penyelenggara negara dalam mewujudkan tujuan itu semua. Dengan semangat dan niat serta sistem yang baik, maka segala upaya akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Pekerjaan sesulit apapun, termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, sudah berada pada jalan yang benar, dan tujuan bangsa lambat laun akan tercapai. Begitu juga peran pemimpin mumpuni, partisipasi seluruh rakyat akan mengawal masyarakat mencapai asa yang diinginkan bersama. Dengan kondisi dan situasi yang diuraikan tersebut, maka impian para leluhur bangsa ini akan terwujudnya gambaran suatu negeri yang adil, makmur,
gemah ripah loh jinawi, ayam tentrem kertora harjo menjadi suatu keniscayaan. Semoga Dirgahayu Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ada kelebihan waktu. Terima kasih banyak, Dr. Agus. Baik, langsung saja kami